Shalom anak-anak. Marilah kita pada hari ini kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, siang hari ini kita akan belajar bab 3 kurikulum tentang gereja yang hidup di dunia. Yang paling utama, gereja di tengah dunia, satu, gereja yang memberitakan. Yang paling utama adalah satu, gereja yang memberitakan. Kata Yunaninya krugma, ya, pemberitaan. Kalau di zaman dahulu, zaman perang, zaman penjajahan atau zamannya raja, kan belum ada media, belum ada koran, ya kan, belum ada WA, SMS, ya. Jadi kalau memberitakan apa yang diperintahkan ke bawahan itu melalui surat, ya, memberitakan perintah melalui surat, ya. Bagaimana kita gereja yang di tengah-tengah dunia ini? Ya, kita memberitakan. Memberitakan apa? Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita sering didengar khotbah-khotbah pemberitaan, ada yang beritakan tentang kesehatan, berkat, kasih, ya. Tetapi Tuhan ingin kita sebagai gereja yang di tengah-tengah dunia, satu yang paling utama, yang terutama di antara segalanya, kita mempunyai tugas dan kewajiban yang kita beritakanlah Tuhan Yesus. Kita bukan hanya untuk kita miliki sendiri, kita mempunyai tanggung jawab sebagai gereja yang memberitakan. Kenapa harus kita beritakan? Karena agar semua manusia mendengar kabar sukacita tentang Yesus. Apa kabar sukacita itu, anak-anak? Kabar keselamatan. Apa kabar keselamatan itu? Hidup kekal. Apa hidup kekal? Sama Yesus di surga selama-lamanya setelah kematian. Ya, atau setelah Yesus datang kedua kalinya. Ibu mau bertanya, kedatangan Yesus yang pertama apa? Ya, kedatangan Yesus yang pertama adalah sebagai juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu kedatangan Yesus yang pertama. Bagi yang percaya, dia akan mendapatkan hidup kekal bersama Yesus di surga. Bagi yang tidak percaya, dia akan dihakimin hari penghakiman. Karena Yesus itu adalah hakim terakhir. Ya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia mengajak murid-muridnya untuk makan bersama murid-muridnya. Makan bersama ini mempunyai arti. Dia memberi contoh. Yesus memberi contoh dulu, membuat perjamuan kasih, makan bersama kepada murid-muridnya. Dan hingga saat hari ini pun kita melakukannya. Perjamuan kasih. Tahu perjamuan kasih? Ya, makan bersama-sama. Tetapi makan bersama-sama bukan hanya konteks itu hanya untuk makan bersama, tetapi perjamuan kasih itu agar bisa menikmatin apa yang ibu milikin, apa yang Reha milikin. Jadi yang kaya bisa menikmatin yang dirasakan orang miskin. Orang miskin bisa merasakan yang dinikmatin orang kaya. Jadi perjamuan kasih, Rehan, Fabi, ibu bawa makanan. Mungkin Rehan orang yang kaya, pasti bawa makanan yang enak, ya. Nah, Fabi orang yang sederhana, dia hanya bawa makanan yang biasa. Ya, ibu orang yang mungkin orang yang kaya, ibu makan yang enak. Jadi, apa yang sehari-hari yang ibu makan, Rehan makan orang yang kaya, akan bisa dirasakan Fabi yang orang kekurangan. Jadi perjamuan kasih membawa makanan dari rumah agar bisa dinikmatin bersama-sama. Apa yang dirasakan orang kaya dan apa yang dirasakan orang miskin sama bisa dinikmatin. Bukan hanya sampai di situ saja. Perjamuan kasih itu agar bisa berkumpul satu sama lain, bercerita, bercurhat satu sama lain. Pada hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia, ya, kita mempunyai kewajiban, kita mempunyai tugas, yaitu gereja yang memberitakan. Kenapa kita harus memberitakan? Dan apa yang harus kita beritakan? Yang kita beritakan adalah Tuhan Yesus. Kenapa yang harus kita beritakan? Agar semua manusia di muka bumi ini mendengar bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar semua orang
dapat diselamatkan. Keselamatan itu memang anugerah dari Tuhan. Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menceritakan, untuk memberitakan agar semua manusia di bumi ini tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal bersama Yesus di surga. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan contoh dulu, pauladan dulu, makan bersama. Dan hari ini kita diajarkan juga, kita harus makan bersama, itu perjamuan kasih, untuk menikmatin kesusahan dan kelebihan orang, bersama-sama makan bersama. Bukan hanya sekedar perjamuan kasih, hanya makan bersama, tetapi bisa merasakan siapa yang kekurangan, siapa berkelebihan. Yang kekurangan akan dibantu yang berkelebihan. Yang berkelebihan akan memberi kedermawan kepada orang yang kekurangan. Saling memperhatikan, saling peduli sama satu sama lain. Itu yang diajarkan Yesus sebelum dia disalibkan. Ada pertanyaan? Ada yang kurang mengerti sampai di sini, anak-anak? Ya, kalau memang sudah mengerti pelajaran pada hari ini, sekian sampai di sini. Biarlah kita ini bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mari kita mempraktekkan bagaimana tugas dan kewajiban kita di tengah-tengah dunia sebagai gereja, agar semua orang mendengar keselamatan dan menerima keselamatan itu, agar semua orang di dunia ini tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus datang kedua kalinya, kita semua di dalam kerajaan surga. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.